Halo semua, ketemu lagi. Kali ini kita akan coba bedah tuntas satu konsep yang kayaknya udah sering banget kita dengar, tapi mungkin belum sepenuhnya kita pahami, nasionalisme. Ini bukan cuma soal upacara bendera loh, ini tentang ruh yang membentuk kita sebagai Indonesia. Yuk kita selami bareng-bareng. Nah, kalau kita ngomongin nasionalisme di panggung dunia, ini bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi, bisa jadi sumber kebanggaan yang luar biasa. Tapi di sisi lain, bisa juga jadi ancaman yang memecah belah. Terus, Indonesia ada di mana? Apakah nasionalisme kita ini jadi perekat atau justru pemicu konflik? Ini pertanyaan penting yang harus kita jawab. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Nasionalisme Indonesia itu spesial, beda banget. Kenapa? Karena ia nggak lahir dari perasaan kita lebih baik dari yang lain. Justru sebaliknya, ia lahir dari penderitaan yang sama, dari perjuangan bersama untuk bebas. Jadi dari sananya, nasionalisme kita itu sifatnya merangkul, bukan menyingkirkan. Ini dia kata kuncinya yang paling penting, berlandaskan Pancasila. Artinya, rasa cinta kita ke Indonesia itu selalu punya filter. Filternya, ia nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Tujuannya pun jelas banget, menjaga rumah kita yang isinya beragam ini Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaannya, gimana caranya ide sebesar ini bisa benar-benar kokoh? Ternyata nasionalisme kita ini ditopang sama pilar-pilar filosofis dan hukum yang kuat banget. Yuk, kita lihat lebih dalam. Apa aja sih fondasi unik yang bikin dia berdiri tegak? Lihat deh, betapa terbukanya nasionalisme kita kan. Kita bangga jadi orang Indonesia, tapi di saat yang sama kita juga menghormati bangsa lain. Kita nggak suka penjajahan dalam bentuk apapun karena kita percaya semua negara itu setara. Bahkan kita punya cita-cita buat ikut menjaga perdamaian dunia. Ini beda jauh sama nasionalisme sempit yang cuma mikirin diri sendiri dan merasa paling hebat. Dan ini semua bukan cuma ide-ide ngawang ya. Ini udah tertanam kuat di dokumen-dokumen paling sakral bangsa kita. Sila ketiga Pancasila, itu jiwanya. UUD 1945, itu payung hukumnya yang mewajibkan kita semua untuk bela negara. Dan Sumpah Pemuda, itu adalah janji moral kita bersama. Ikrar yang menyatukan kita semua dari Sabang sampai Merauke. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin bingung nih. Nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air, sama bela negara. Kedengerannya mirip semua ya, tapi ternyata esensinya beda-beda. Biar gampang, kita pakai satu analogi sederhana yang semoga bisa bikin semuanya jadi lebih jelas. Coba deh bayangin aja ada sebuah pohon yang besar, rindang, dan kokoh. Nah, analogi pohon ini bakal ngebantu kita buat memetakan hubungan antara 4 konsep kunci yang lagi kita bahas ini. Segalanya itu dimulai dari bawah, dari akarnya. Nah, akar dari pohon ini adalah cinta tanah air. Ini adalah perasaan yang paling dasar, koneksi batin yang kita rasakan dengan tanah tempat kita lahir, udara yang kita hirup. Mungkin nggak kelihatan, tapi akar inilah yang menopang dan ngasih nutrisi ke semua yang tumbuh di atasnya. Ini fondasi emosional kita. Dari akar yang kuat tadi, tumbuhlah batang pohon yang kokoh. Batang inilah nasionalisme. Kesadaran kita bahwa kita ini satu keluarga besar, satu identitas kolektif bernama Indonesia. Terus, patriotisme itu apa? Patriotisme adalah cabang-cabangnya. Sikap nyata, semangat, dan kesiapan kita untuk berkorban demi melindungi dan memajukan bangsa ini. Dan pada akhirnya, pohon yang sehat ini akan menghasilkan buah kan? Nah, buahnya inilah yang kita sebut bela negara. Ini adalah hasil akhirnya, tindakan nyata kita semua. Bela negara itu bukan cuma soal tentara angkat senjata loh, guru yang ngajar dengan tulus, kita yang bayar pajak tepat waktu, bahkan atlet yang berjuang di kancah internasional, itu semua adalah buah dari pohon nasionalisme kita. Oke, teorinya udah dapet nih, analogi pohonnya juga udah. Sekarang gimana sih wujud nyata pohon nasionalisme ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Karena nasionalisme sejati itu bukan cuma di kepala, tapi harus kelihatan dalam tindakan. Contohnya tuh ada di mana-mana loh, dan seringkali simple. Di bidang politik dan ekonomi, ikut nyoblos pas pemilu, taat aturan, atau bangga beli dan pakai produk lokal, itu udah nasionalisme. Di bidang sosial budaya, wah lebih banyak lagi. Menjaga toleransi sama tetangga yang beda keyakinan, ikut kerja bakti, atau sekedar nonton film Indonesia di bioskop, itu semua adalah wujudnya. Tapi ya, namanya juga perjalanan, pasti nggak selalu mulus. Di era serba digital kayak sekarang, api nasionalisme kita ini menghadapi tantangan-tantangan baru yang jauh lebih kompleks. Dan seringkali, tantangan itu datang langsung dari layar HP di genggaman kita.
Disinilah kita harus benar-benar jeli. Kita harus bisa membedakan mana nasionalisme Pancasila yang sehat dan mana paham sempit yang beracun yang disebut Chauvinisme. Yang satu itu inklusif, cinta damai. Satunya lagi arogan, merasa paling benar, dan suka merendahkan bangsa lain. Nah, Chauvinisme inilah musuh dalam selimut dari semangat persatuan kita. Dan inilah medan perang kita sekarang. Hoax dan disinformasi yang dirancang untuk memecah belah. Ujaran kebencian yang sengaja menyulut emosi dan amarah antar kelompok. Belum lagi paham-paham sempit kayak primordialisme yang merasa sukunya paling hebat. Kita semua pasti pernah lihat kan? Satu berita bohong yang di-share ribuan kali yang tujuannya cuma satu, bikin kita saling benci. Ini ancaman nyata. Terus senjatanya apa dong? Jawabannya simpel tapi krusial banget. Literasi digital. Kemampuan kita untuk berpikir kritis, untuk nggak langsung percaya sama semua informasi, untuk ngecek dulu sebelum nge-share. Di zaman sekarang, bisa membedakan mana berita benar dan mana hoaks itu bukan lagi sekedar skill, tapi sudah jadi bentuk bela negara yang paling esensial. Jadi, setelah kita ngobrol panjang lebar, kita sampai di satu kesimpulan penting. Nasionalisme itu ternyata bukan perasaan pasif yang kita dapat dari lahir, ia adalah sebuah sikap. Sebuah pilihan aktif yang harus kita ambil dan kita perjuangkan setiap hari demi menjaga rumah kita bersama, Indonesia. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan ini langsung ke Anda. Di tengah derasnya arus informasi dan segala tantangannya, apa sih wujud nasionalisme versi Anda? Aksi nyata apa yang bisa Anda lakukan? Karena pada akhirnya, masa depan nasionalisme Indonesia itu ada di tangan kita semua.